mulai dengan kegiatan pembelajaran kali, kemudian pemula kali, agar apa yang akan diberikan oleh Pak Guru dapat kami terapkan dengan baik. Hanya ini doa dan permohonan kami Bapa kami sampaikan kepadamu lewat pengajaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada Manau yang sudah memimpin kita dalam doa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Pak. Minta maaf, sorry. Sebelum kita membuka pelajaran kita, Pak, cek kehadiran atau absen dulu ya. Ya. Margareta Anoy, Hadir Pak. Aprilia Margareta Rabu, Hadir Pak. Desmilia Barbalau, Hadir Pak. Fadila Boro, Hadir Pak. Insiana Mano, Hadir Pak. Irmina Sofia Manehat, Hadir Pak. Udah Priana Mube. Hadir Pak. semua hadir ya. Hadir Pak. Oke, semua hadir. Langsung saja kita membuka pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang gereja yang menguduskan. Oke, sebelum kita lanjut pada pembahasan, saya mau tanya kalian, apa yang ada dalam pikiran kalian tentang gereja yang menguduskan? Mungkin Anda mau komentar, silakan. Maksud saya, dalam pikiran kalian itu tentang gereja yang menguduskan itu apa saja yang tahu? Mungkin mau komentar, silakan tentang gereja yang menguduskan sebelum kita lanjut pada pembahasan. Pak, saya gereja itu yang sebelum ini gereja itu bisa diartikan dalam dua arti. Itu gereja tidak seperti bangunan secara fisik di bangunan, tapi gereja itu juga sebagai umat Allah. Gereja yang menguduskan artinya Kita akan belajar tentang gereja yang menguduskan. Sebelum kita lanjut dalam pembahasan, siapa yang tahu tentang gereja yang menguduskan? Mungkin ada pendapat dari kalian atau dalam pikiran kalian itu tentang gereja yang menguduskan itu seperti apa? Mungkin harus mau komentar, silakan atau memberikan pendapat tentang gereja yang menguduskan. Gereja yang menguduskan itu karena Yesus Kristus itu dikatakan kudus, makanya gereja Oke, mungkin aku katakan bahwa Yesus Kristus itu dikatakan kudus, maka gereja juga disebut kudus. Oke, mungkin ada lagi yang mau komentar, silakan. Sebelum kita lanjut dalam pembahasan, mungkin Nube, ya. dan saya Pak, Oke, silakan. gereja yang menguduskan artinya yang kita tahu seperti kita mengikuti pelayanan Kristus. Di situ kita bisa mengalami kekudusan. Itu ada. Mengapa dikatakan kekudusan? Karena itu adalah perayaan sakral. Sudah? Sudah Pak. Oke, mereka katakan bahwa gereja yang menguduskan itu tidak mengikuti perayaan Ekaristi, artinya perayaan sakral. Oke, dari kedua pendapat ini semua itu dianggap sampaikan itu semua benar. Gereja yang menguduskan itu adalah Yesus Kristus sendiri yang kudus disebut kudus, maka di situ disebut gereja kudus. Dari yang mereka katakan bahwa gereja yang kudus itu tidak mengikuti perayaan Ekaristi, artinya perayaan sakral. Di mana gereja bersama? Gereja yang kudus itu artinya gereja memiliki peran penting dalam proses pengudusan orang yang percaya. Di mana gereja memiliki peran penting itu kita tahu bahwa orang yang percaya itu memiliki peran penting dalam proses pengudusan. Itu yang pertama. Oke, sebelum kita lanjut itu dari judul yang saya katakan bahwa gereja yang menguduskan itu kita akan melihat 7 hal penting. 7 hal penting itu apa saja? Yang pertama itu pengudusan melalui firman Tuhan. Itu yang pada bagian pertama. Pengudusan melalui firman Tuhan. Coba mana ulang bagian pertama itu tentang apa? Coba dibaca. Dari judul yang saya katakan kalau bahasa yang 7 hal. Yang pertama itu coba dibaca. Pengudusan melalui firman Tuhan. Oke. Kita lihat yang pertama. Pengudusan melalui firman Tuhan itu dia akan dijelaskan seperti ini.
firman Tuhan adalah alat utama yang digunakan oleh gereja untuk meluruskan umatnya. Di mana terdapat dalam kitab Yohanes bab 17 ayat 17, Yesus berkata kepada murid, Yesus adalah dalam kebenaran, di mana dengan mengajarkan dan merenungkan firman Tuhan, jemaat diberi petunjuk dan kekuatan untuk hidup dalam kekudusan. Artinya pengajaran firman Tuhan dalam kebaktian persekutuan dan pengajaran Alkitab sangat penting dalam proses ini. Di mana kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah yang utama dalam proses pengudusan dalam gereja. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita lihat tentang pengudusan melalui sakramen. Itu yang pada bagian yang kedua. Pengudusan melalui sakramen. Itu pada bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini kita akan melihat tentang pengudusan melalui sakramen. Pengudusan melalui sakramen itu yang pertama itu dilihat dari sakramen baptis. Itu yang pertama, itu tentang pengudusan itu yang pertama kita lihat dari sakramen baptis. Dan kedua itu pada sakramen Ekaristi. Di mana pada sakramen baptis itu kita tahu bahwa 3 orang dibaptis dia akan menjadi kudus. Saya mau tanya dari antara kalian semua siapa yang mau dibaptis? Semua. Dan sampai mana masih heran karena dia mau dibaptis. Mungkin karena semua si dibaptis maka kita sudah dikatakan kudus. Yang kedua itu para sakramen Ekaristi. Di sini siapa yang belum menerima tubuh dan darah Kristus? Itu yang dimaksudkan bahwa pengudusan melalui sakramen itu terdapat dalam sakramen itu yaitu sakramen baptis dan sakramen Ekaristi. Itu yang dimaksudkan pada bagian yang kedua. Pada bagian ketiga itu kita tentang persekutuan dan pelayanan dalam gereja. Itu dari judul gereja yang menuliskan itu ada 7. Yang ketiga itu adalah persekutuan dan pelayanan dalam gereja. Coba barang pelahulan. Pada bagian ketiga itu tentang apa? Persatuan. Persekutuan dalam pelayanan, persekutuan dan pelayanan dalam gereja. Itu pada bagian ketiga. Mungkin Pak yang mungkin ada yang tidak baca. Pak, disintakan saja mata sudah buka. Mungkin males banget. Minggu depan harus Pak bawa kacamata untuk kemudian bagus ini. Mungkin kita lalu bagus ini ya. Ya, Pak. Pasti sejarah itu Pak. Bukan dari dokter Pak baru guru S1 nanti mungkin 10 tahun ke depan Pak akan jadi dokter. Itu persekutuan dan pelayanan dalam gereja. Gereja di mana dia tahu bahwa gereja adalah komunitas orang percaya juga berperan dalam pengudusan. Melalui persekutuan dalam komunitas ini, jemaat saling mendukung dan mengingat satu sama lain untuk hidup sesuai dengan panggilan kudus. Di mana pada bagian ketiga ini terdapat dalam Ibrani, melainkan pentingnya persekutuan dan saling membangun untuk tetap setia kepada Tuhan. Selain itu, pelayanan dalam gereja, baik dalam bentuk melayani sesama atau terlibat dalam pekerjaan misi, adalah cara untuk menghidupkan panggilan Tuhan Kudus. Di mana kita tahu panggilan Tuhan Kudus itu siap-siap saja, kita tahu. Kalau besok-besok kamu mencari orang kudus, ya harus percaya kepada Yesus Kristus, berdoa, itu yang dimaksudkan. Itu pada bagian yang ketiga tentang persekutuan dan pelayanan gereja. Oke, kita lihat yang keempat.
Saya lihat kamu ini banyak yang heran dengan persekutuan dalam pelayanan gereja. Oke, sebelum kita lanjut ini kita harus cerita dulu tentang persekutuan dan pelayanan dalam gereja. Besok-besok jangan sampai ada yang dipilih dari orang kudus harus berdoa dan mengikuti ibadah tiap hari. Bukan karena sudah dijelaskan tentang gereja yang kudus, tiap hari kamu tidak ikut misa. Itu saya juga heran dengan kamu. Saya tahu bahwa minggu kemarin ini banyak yang tidak bisa. Tapi bisa. Oke, bagus kalau bisa. Tapi kita belajar juga melamar. Mungkin sudah lama atau bagaimana ini? Kami alami Terpanas Pak. Oke, minggu depan saya persiapkan air satu jering bekal supaya kegiatan pertama itu 3 pagi-pagi dari Boro sampai di Nube, 3 minggu terus sampai pembelajaran habis. Oke, yang berikut itu kita lihat pada kali keempat itu doa dan kehidupan rohani. Pada bagian yang keempat itu tentang apa? Coba dijawab. doa dan kehidupan rohani. Oke, sebelum saya lanjut pada penjelasan doa dan kehidupan rohani ini, saya rasa kita semua sudah dengar biasa. Yang kamu tahu doa dan kehidupan rohani seperti apa? Coba jelasin dulu. Karena dari tadi saya sudah membahas, tapi tidak ada yang bisa. Setelah kemungkinan bagi mau menjelaskan, silakan. Baik Pak, ini yang saya mengerti tentang doa itu artinya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kehidupan rohani kita itu contohnya seperti kita mengikuti doa di lingkungan baik itu rosario atau kita mengikuti Lego Maria dan juga kegiatan lain seperti organisasi seperti ESKM. Ya, menurut saya sekian Pak. Oke, bagus sekali. Anoid mungkin pemahamannya sangat bagus. Ya, kita beri aplaus untuk itu. Itu yang dimaksudkan bahwa doa dan kehidupan rohani itu kita menyampaikan iman kita kepada Tuhan itu doa. Kalau kehidupan rohani itu kita mengikuti kegiatan Lego Maria, STNN, dan lain sebagainya dalam lingkungan kita masing-masing. Tapi yang lebih jelasnya begini, doa adalah bagian penting dalam proses pengudusan. Melalui doa orang percaya mencari kekuatan hidup dalam kesulitan, di mana dalam doa mereka juga mengalami penyucian melalui pengampunan dan pemulihan hubungan hidup. Di mana gereja menyediakan waktu dan tempat untuk berdoa. Itu yang dimaksudkan. Tadi saya katakan bahwa gereja menyediakan waktu dan tempat untuk berdoa. Itu di mana? Artinya kita harus hadir di hari Minggu. Kita harus berkumpul ke gereja untuk mengikuti Ekaristi. Itu yang dimaksudkan dari doa dan kehidupan rohani. Di mana kita harus hari Minggu kita harus ke gereja untuk mengikuti kegiatan Ekaristi di gereja supaya itu dikuatkan dengan tubuh dan darah Kristus. Oke, yang berikut itu bagian yang kelima adalah pengudusan melalui pernyataan diri. Itu pada bagian yang kelima kita akan lihat tentang pengudusan melalui pernyataan diri. Itu pada bagian yang kelima. Pengudusan melalui pernyataan diri. Ini pada bagian yang kelima itu pengudusan melalui pernyataan diri. Itu pada bagian yang kelima. Kita sudah lihat dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan pada kelima. Sebelum kita lanjut pada penjelasannya, siapa yang sudah catat bagian 1 sampai 4? Saya Tidak ada buku ini, satu di sini. Malas Pak. Tidak boleh malas karena
melihat pada pembelajaran selanjutnya. Oke, silakan catat dulu sebelum kita lanjut ke bagian yang kelima, karena kita umpama ini saja terlalu kecil. Mungkin minggu depan yang kami bisa siapkan yang lebih besar, saya mencatat itu lebih banyak. Iya Pak. Oke. Saya bawa dari rumah. Sebelum saya lanjut pada pembahasan yang kelima, pada bagian yang kelima ini saya minta kamu tulis dulu supaya ada pemahaman sendiri. Karena saya lihat kamu ada yang nanti minggu depan kita ada kembali bingung dengan apa yang saya sampaikan. Mau tidak tertawa. Iya Pak, nanti kita berkumpul dulu. Semua sudah tercatat? Sudah Pak. Oke, saya hapus ya. Ya Pak. Setelah semua sudah tercatat, kita lihat pada bagian yang kelima ya. Iya Pak. Pada bagian yang kelima ini pengurusan melalui pernyataan diri. Itu pada yang di sini dijelaskan bahwa sebagai bagian dari pengurusan gereja mengajarkan ajaran Yesus tentang pengurusan diri. Itu terdapat dalam Injil Lukas bab 9 ayat 23. Mungkin ada Alkitab bisa dibacakan. Ada yang bawa Alkitab? Dengan sekali kami tidak. Minggu depan kalau tidak ada Alkitab, maka selama pembelajaran berlangsung tidak boleh ada yang duduk. Semua perlu, karena kita belajar kami itu harus baca Alkitab. Tidak ada, tapi saya kasih peringatan satu kali. Jika kalian tidak bawa, maka selama pembelajaran berlangsung kamu semua duduk sampai habis. Dengar atau tidak? Oke, karena tidak dari antara kamu semua tidak ada yang bawa Alkitab, maka payah baca. Baca satu nanti kita tanya baca satu, tidak tulis nanti silakan dulu sampai pelajaran habis. Bahwa dalam Injil Lukas bab 9 ayat 23, Yesus berkata, jika seorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Itu pada bagian ini terdapat dalam kitab Injil Lukas. Oke, sebelum saya lanjut, saya akan kembali pada bagian sebelumnya itu ada satu Injil. Ada yang tahu itu terdapat Injil apa? Silakan jelaskan. Mungkin ada tahu tadi yang saya jelaskan di pada bagian yang ketiga atau keempat itu. Ya tahu? Mengajar sudah naik semangka 11 tapi masih bingung semua. Apa yang disampaikan baru saja 2 menit kemudian, tapi sudah hilang dari makanya ulang itu buat saya dan terlalu makan mie instan. Mie instan itu nanti pola pikir kalian tidak terlalu ya. Itu nanti kamu akan heran-heran dengan apa yang disampaikan pada hari ini. Ini saya lihat gue bicara yang begini nanti pulang kembali besok minggu depan tak ada kembali semua itu. Itu apa? Bagaimana juga anak-anak ini memang pusing. Oke, kita lihat pada bagian yang kelima. Sudah minta sore. Oke, kita lihat yang keenam. Baik, semangat ya. Kalau kita akan lupa karena terlalu pikiran. Bukan. Tidak apa-apa. Mama mengajar kamu sebagian tidak besok paham. Dari bawah. Oke, jadi bagian yang itu pengurusan
Itu pada bagian yang pengurusan bukanlah satu kejadian, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan dalam kehidupan orang percaya. Artinya di gereja, proses ini diingini oleh pembelajaran terus-menerus tentang cara hidup yang sesuai dengan Allah. Gereja adalah tempat di mana orang percaya didorong untuk bertumbuh dalam iman dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu pada bagian pertama. Di mana kita tahu gereja itu adalah tempat di mana orang percaya didorong untuk bertumbuh. Tidak artinya kita yang percaya kita masuk ke gereja akan didorong supaya kita bertumbuh menjadi orang yang lebih kudus. Itu yang dimaksudkan pada bagian yang keenam. Kemudian pada bagian yang ketujuh, peranan Roh Kudus dalam proses pengurusan. Itu pada bagian yang ketujuh, itu peranan Roh Kudus dalam pengurusan. Di mana kita tahu Roh Kudus adalah agen utama yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu terdapat dalam 1 Korintus bab 16 ayat 11. Disebutkan bahwa orang yang percaya telah diberikan dan dikuduskan dan dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus, dan oleh Roh Allah gereja memudahkan umat untuk pegang terhadap pimpinan Roh Kudus yang memberi kekuatan untuk hidup kudus dan berkenan dengan Allah. Itu para bagian 7. Oke, sebelum kita lanjut, sebelum saya melanjutkan pada pembahasan selanjutnya, coba satu orang ulang kembali dari 7 bagian yang saya jelaskan. Mungkin ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu, silakan dijelaskan. Ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya minta kalian semua coba jelaskan kembali yang saya tulis 7 bagian. Mungkin siapa yang tahu? Saya minta. Oke. Dari sana. Dari silakan. Yang pertama tadi pengurusan melalui firman Tuhan. Oke, bagus. Siapa yang tahu? Saya. Yang kedua itu pengurusan melalui sakramen. Oke, yang terakhir. Saya Pak, yang ketiga persekutuan dan pelayanan gereja. Saya Pak. Oke, silakan. Doa dan kehidupan rohani. Oke, silakan. Pengurusan melalui pengurusan diri. Oke, berikut mana? Tahu tidak? Pengurusan sebagai proses yang berkelanjutan. Oke, yang itu siapa tahu? Oke, boleh, silakan. Peran Roh Kudus dalam proses pengurusan. Oke. Semua sudah tahu ya? Sudah. Oke. Langsung saja kita lanjut pada pembahasan selanjutnya ya. Ya Pak. Ini tidak ada pembahasan tadi. Langsung saja kita lihat kesimpulan. Supaya sebagai paham pegangan dalam kalau punya pikiran yang kosong itu Pak akan menyimpulkan semuanya ya. Ya. Atau sebelum Pak menjelaskan ada yang tahu bisa menyimpulkan, saya berikan kesempatan sepenuhnya. Tidak Pak. Tidak saja. Saya kesimpulan. Atau basic mau tahu, Semoga Pak. Pasal saya kesimpulan. atau mube sebelum Pak memberikan penjelasan mungkin ada yang tahu. Mube kita mau jelaskan mana ini atau mana yang mau menyimpulkan bisa. Oke, kalau ini semua belum paham, langsung saja Pak menyimpulkan ya. Anggap saja ini sebagai pegangan bukan atau Ya, Pak. bisa lebih simpel dari 7 bagian itu. Pak akan menjelaskan ya Ya Pak. bahwa kita berbicara tentang gereja yang menguduskan. Itu tadi sudah 7 hal ya.
melalui firman Tuhan, melalui sakramen persekutuan, pelayanan, dan kehadiran Roh Kudus. Gereja membantu orang percaya untuk bertumbuh dalam kekudusan dan menjadi serupa dengan Kristus. Kekudusan ini adalah proses yang terus berlangsung dalam kehidupan orang percaya hingga mereka akhirnya sempurna. Itu dari tujuh bagian yang telah diberikan kesimpulan tadi, bahwa gereja itu berfungsi sebagai serana atau gereja bergereja sebagai peran utama dalam proses kekudusan, di mana gereja itu juga sebagai sumber yang digunakan sebagai alat untuk proses kekudusan. Oke, karena sudah waktu, mungkin ada pertanyaan dari semua. Tadi belum perkenalkan nama. Ya, Tadi belum perkenalkan. belum perkenalkan nama. Ya. Sampai akhir harus perkenalkan nama ya. Ya. Karena sudah waktu, mungkin tidak ada pertanyaan dari semua. Saya tahu kita ini dari mau perguruan tinggi itu tidak ada pertanyaan, saya tahu. Jadi langsung kita menutupi pertemuan kita kali ini. Sebelum pembelajaran kita kali ini, ada tugas untuk kalian. Ketua kelasnya siapa? Saya Pak. Anoe. Oke, sebentar Anoy saya ke ruang guru ya. Iya Pak. Nah, untuk mengambil tugas untuk bagikan kepada teman-teman bisa. Bisa Pak. Oke, kita mulai dari sini. Anoy ibu saya ke ruang guru. Iya Pak. Oke, hanya itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Kita menutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa yang dipimpin oleh rekan Ruben. Karena dia tadi telah mengulang, makanya saya